arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Mutiara, ya, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan. Alhamdulillah, di pagi yang berkah ini kita bisa kembali bertemu di acara silaturahmi rutin kita, ya, setiap hari Ahad pagi, dan insya Allah ini bagian dari kebaikan kita hari ini. Semoga Allah mencatatnya menjadi amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menjelaskan tafsir Quran, persisnya surah yang ke-16, surah An-Nahl, ayat yang ke-90 dan 91, ya. Dua ayat ini sangat dikenal, ya, terutama oleh bapak-bapak, karena sering dibacakan, bukan sering, selalu dibacakan oleh khotib Jumat, ya, di setiap khutbahnya. Dan ini biasanya menjadi penutup khutbah kedua, ya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, ya. Biasanya ada tambahannya wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, biasanya gitu. Kemudian wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Kalau di masjid saya biasanya anak-anak ini sudah hafal, ya, karena selalu dibaca di setiap khutbah. Jadi sebelum khatib menutup khutbah kedua dengan ayat ini, biasanya anak-anak itu mendahului karena sudah hafal saking seringnya dibaca, ya. Bahkan mohon maaf, di Masjid Hegar Manah yang di sini, ya, ada imam yang kalau sholat Jumat selalu membaca surah Ali Imran ayat yang ke-191, ya, sampai 195, ya. Ayatnya itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi kalau persis imam yang satu itu, nah biasanya itu selalu itu yang dibaca. Nah, jadi ketika imam waladhdallin amin, anak-anak itu mendahului inna fi khalqis samawati. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, mungkin surah 16 ayat 2 ayat ini sudah pernah dibahas, ya, oleh beberapa ustadz yang lain. Tapi insya Allah Al-Quran itu luar biasa, bapak ibu. Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu selalu ada pengulangan-pengulangan, ya. Selalu banyak pengulangan. Tapi Al-Quran itu selalu up to date, ya. Hari ini kita membahas satu ayat dan kita mendapatkan ilmu dari pembahasan ayat itu, ya. Beberapa hari kemudian kita bahas ayat yang sama dan kita mendapatkan sesuatu yang baru, ya, dari ayat yang kita baca. Makanya inilah kitab yang selalu relevan dalam setiap zaman, dalam setiap keadaan.
Tidak ada buku atau tulisan apapun yang seperti ini ya. Ini luar biasa. Karena memang ini bukan buatan manusia ya, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam tentu yakin seyakin-yakinnya dengan kebenaran Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada satu tantangan ya. Tantangan bagi orang-orang yang merasa bahwa Quran ini dibuat oleh manusia, karena banyak orang yang berpendapat seperti itu ya. Di surah Al-Baqarah misalnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ya, jika kamu masih menyangka bahwa ini dibuat oleh manusia ya, pasti manusia lain bisa membuatnya Pak. Betul gak Pak? Apa yang dibuat oleh seorang manusia itu dipastikan manusia lain bisa membuatnya. Nah, jika kalian merasa ya Quran itu seperti itu, maka coba buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Dan ini tantangan bukan hanya kepada 1-2 orang ya, tapi ini tantangan kepada seluruh manusia. Dan di situ ada kata qul, katakan Muhammad. Berarti yang diperintah menantang itu Rasulullah, Nabi Muhammad ya, dan yang ditantang semua manusia Pak. Bapak Ibu, apa jadinya kalau ada seorang manusia menantang semua manusia di dunia ini? Apa jadinya ya? Kalau orang itu tidak gila ya, betul nggak? Gila nggak Pak orang menantang semua manusia di dunia? Gila. Nah, kalau tidak gila apa kira-kira? Yakin Pak. Betul nggak? Kalau tidak gila yakin. Nabi Muhammad bukan orang gila tentunya, tapi beliau adalah orang yang sangat yakin bahwa Quran ini bukan dibuat oleh manusia. Dan di surah Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala inijtama'atil jin wal insu ala ayyatuka bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kanu ba'dhum li ba'din dhahira." Dan sekiranya semua jin dan manusia dikumpulkan untuk membuat karya tulis seperti Al-Quran ini ya, semua jin dan manusia semuanya bekerja sama untuk membuat karya tulis seperti Al-Quran ini, la ya'tuna ya, mereka pasti tidak akan bisa membuatnya walau ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun semua bekerja sama ya, karena ini bukan dibuat oleh manusia ya. Bapak Ibu, ada banyak riwayat ya, orang-orang Arab jahiliyah mereka sangat suka dengan sastra Pak. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu sangat senang dengan puisi ya, dengan puisi, dengan bahasa-bahasa apa namanya, balaghah ya, dengan bahasa-bahasa balaghah, bahasa-bahasa indah gitu. Nah, ketika Quran dibacakan ya, mereka mengakui bahwa ini karya sastra yang luar biasa dan sangat enak untuk didengar ya. Bahkan mohon maaf, Abu Jahal itu kalau seminggu saja tidak mendengar bacaan Quran, ada rasa apa? Ada rasa kangen, Pak. Ya, ada rasa kangen. Bahkan ada rasa galau gitu ya. Saya punya saudara hobinya mancing. Jadi seminggu sekali itu harus pergi mancing. Ya. Saya tanya, ini hujan-hujan kayak gini masih pergi mancing? Ya kenapa? Lamun tengusup teh liur. Nah, itu kalau sudah hobi kayak begitu, Pak. Kalau di sini pingpong, Pak ya. Oh bagus. Pernah dia sakit ya, 1 bulan tuh dia nggak pergi mancing ya, sama istrinya dilarang ya, terus nggak sembuh-sembuh, kata dia, coba cari dokter yang mana kira-kira yang bisa membuat sembuh. Saya suruh ke dokter Ade ya di Dugajan. Ya,
Ya, insya Allah sembuh ya. Ente siga nama kudu nguseup cenah. Aya nu kitu. Ada yang cerita ke saya, tapi mohon maaf barangkali di sini ada yang hobi mancing, Pak. Nu mancing mah cenah leuwih ti nu gelo, Pak. Nu gelo mah hujan masih lompat, Pak. Nu mancing mah hujan ge cicing. Bismillah. Nah, Bapak Ibu, kembali ke surah 16 An-Nahl ayat yang ke-90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Di sini ada 4 perintah ya, dan ada 4 larangan, Pak. Ada 4 perintah Allah dan ada 4 larangan Allah ya. Bapak Ibu, salah satu isi Al-Qur'an ini adalah perintah dan larangan. Perintah ada 2, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Begitu pula larangan ada 2. Ada yang haram dan ada yang makruh ya. Tidak semua perintah wajib ya. Bahkan ada juga perintah yang sifatnya mubah. Ya, perintah bukan wajib, bukan sunnah, tapi sifatnya mubah. Contoh misalnya Allah berfirman, "Wa kulu washrabu," makanlah dan minumlah. Para ulama mengatakan makan dan minum itu hukum dasarnya mubah, Pak. Mubah itu tidak berkaitan dengan wajib, bukan sunnah, bukan haram, juga bukan makruh. Dilakukan boleh, ya, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Beda dengan sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak apa-apa. Atau makruh, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan juga tidak apa-apa. Kan begitu ya. Nah, perintah itu adalah kalau wajib berarti ditinggalkan hukumnya dosa. Kalau sunnah dilakukan mendapat pahala. Nah, larangan ya kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ya kalau dilakukan mendapatkan dosa. Makruh kalau ditinggalkan dapat pahala dan dilakukan tidak mendapatkan dosa, itu hukumnya. Bapak Ibu, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah, melainkan pasti di dalam perintah itu ada kebaikan. Tidak semata-mata Allah melarang kita dengan satu perbuatan, melainkan di dalam larangan itu pasti ada kebaikan, ya. Nah, di sini ada sahabat namanya siapa? Imam bin Abi Waqqas, siapa? Bukan Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang oleh Nabi disebutkan namanya terdaftar di surga ya. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Beliau mengatakan surah An-Nahl ayat yang ke-90 dan 91 ini mencakup keseluruhan dari perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Begitu beliau mengatakan. Ya, jadi mencakup seluruh perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Padahal di sini tidak disebut perintah sholat, ya, perintah saum, tapi beliau mengatakan ini mencakup seluruh perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-90 ada 3 perintah dan 3 larangan. Yang pertama, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan ya berbuat adil. Ya. Allah memerintahkan. Siapa yang perintah? Diperintah manusia, Pak. Ya, semua manusia, bukan hanya orang-orang mukmin, tapi semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlaku adil. Ya. Apa adil itu, Pak? Adil itu kalau di dalam bahasa Arab, adil itu artinya tebusan, ya.
Di Quran misalnya surah yang kedua ayat yang ke-37, 38 ya. Ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Takutlah kalian pada suatu hari di mana seseorang tidak bisa membela orang lain, di situ tidak berlaku pertolongan sesama manusia, dan di situ juga tidak akan diambil tebusan. Ya, jadi adlun di sini artinya tebusan. Ya, kenapa Bapak Ibu adlun itu diartikan adil itu diambil dari kata yang artinya tebusan? Ya, adil itu. Karena begini. Tebusan itu yang membuat perkara menjadi adil. Ya, adil itu kan kata lain daripada adil itu seimbang, Pak. Ya, kata lain daripada adil itu seimbang. Makanya kalau kita datang ke kantor pengadilan, di situ ada lambang adil apa? Timbangan. Nah, timbangan itu harus seimbang. Misalnya ada tawanan perang, ya, ada tawanan perang. Ingin dibebaskan, ya misalnya, maka supaya adil maka harus ditebus. Ya, yang menawan mendapatkan tebusan, yang menebus mendapatkan tawanan. Ini baru adil. Pak, kalau misalnya kita lihat di toko ada sepatu bagus, kita ingin memilikinya, bagaimana caranya, Pak? Harus dibeli. Dengan apa, Pak? Dengan uang seharga sepatu itu. Itu tebusan. Untuk menebus sepatu itu kita harus membayar uang sejumlah harga sepatu itu. Baru dikatakan adil. Ya. Lawan adil apa, Pak? Lawan daripada adil? Lawan dari, ya pasti tidak adil lah. Lawan daripada adil itu zalim. Ya, zalim. Ya. Jadi lawan daripada, kalau kita ambil sepatu itu tanpa membayar, apa namanya, Pak? Zalim itu. Ya, zalim alias tidak adil itu. Ya. Nah, itu kenapa dikatakan sebagai tebusan. Ya. Kalau makanya mahar itu kan juga disebut tebusan, Pak ya. Mahar itu disebut tebusan. Untuk mendapatkan perempuan yang ingin dinikahi, maka salah satu syaratnya harus membayar tebusan, yaitu mahar. Ini adil. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu arti daripada adil itu adalah al-hukuk. Al-hukuk, apa hukuk itu? Hak-hak. Ya. Jadi ketika hak seseorang diberikan, maka itu namanya adil. Ya, seorang anak punya hak atas orang tuanya, seorang ayah ibu juga punya hak atas anaknya. Nah, ketika hak itu diberikan, maka itulah yang namanya adil. Ya. Seorang karyawan punya hak atas majikannya, seorang majikan punya hak atas karyawannya. Nah, ketika masing-masing hak itu diberikan, itulah adil. Ya. Seorang suami, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Seorang suami dan seorang istri punya hak dan kewajiban yang sama di dalam rumah tangga. Nah, di saat hak masing-masing itu ditunaikan, itulah namanya adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, innallaha haqqun linnas. Sesungguhnya Allah itu punya hak atas manusia, dan manusia juga punya hak atas Allah. Nah, apa hak manusia terhadap Allah, apa, Bapak Ibu? Hak manusia terhadap Allah adalah mendapatkan rezeki. Ini salah satu hak manusia atas Allah. Maka Allah berikan rezeki itu kepada manusia. Nah, Allah juga punya hak atas manusia. Apa? Beribadah kepada Allah. Maka ini menjadi hak Allah atas manusia. Ketika masing-masing hak ini ditunaikan, itulah yang namanya adil. Itu Bapak Ibu.
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar selalu berlaku adil. Berarti sholat itu hak, Pak. Ya, sholat itu menjadi hak Allah. Kalau sholat menjadi hak Allah, maka ini menjadi kewajiban bagi manusia. Kalau ada seorang manusia, ya, setelah dilahirkan, ketika masuk di usia dewasa, dia tidak mau menjalankan sholat, berarti dia dianggap tidak adil. Ya, kalau tidak adil namanya apa? Zalim tadi. Jadi orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka itu disebut manusia yang zalim. Ya, ini adil. Adil juga diartikan apa? Adil juga diartikan naqlu syai' ila mahalliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu juga adil. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saya diberi peci, di mana Pak diletakkannya? Di kepala pasti ya. Kalau saya diberi sepatu, pasti di kaki. Karena harga sepatu lebih mahal dari peci, jadi tertukar. Nah, itu berarti tidak adil itu. Ya, tidak adil. Pecinya harga sejuta, sepatunya sejuta, pecinya hanya 50.000. Akhirnya ditukar. Ya. Ini tidak adil. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, keadilannya, ketika keadilan ditegakkan, Pak, maka akan muncul keseimbangan. Ya, ketika keadilan ditegakkan, maka alam akan berjalan dengan penuh keseimbangan. Ini adil. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, adil itu bagian dari takwa. Ya, di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekatkan manusia kepada takwa. Ya, jadi adil itu berarti menjadi bagian dari takwa. Seseorang yang mengaku bertakwa, tapi dia tidak pernah adil, maka dia tidak layak disebut seorang muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Dengan keadilan manusia akan menjalani hidup secara damai. Ya, ketika keadilan ini betul-betul ditunaikan, ya, maka kehidupan akan berjalan dengan sangat harmonis, ya Bapak Ibu. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, salah satu dakwatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak Allah. Pertama, doa siapa? Al-Imamul Adil, doa pemimpin yang adil. Jadi doanya seorang pemimpin yang adil, ya, maka tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, seorang pemimpin harus betul-betul adil. Ya, seorang pemimpin harus mau memperhatikan rakyatnya yang sedang prihatin. Itu adil, Pak. Jangan malah pemimpin membuat rakyat menjadi prihatin. Nah, ini tidak adil, Bapak Ibu. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Apabila idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apa maksudnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa jadinya? Fantadhiris sa'ah, maka tunggu kehancurannya, Pak. Ya. Ini adil. Nah, Bapak Ibu, tanggal 14 ya, silahkan datang ke TPS, ya, pilih yang terbaik, ya, silahkan, ya, pilih yang terbaik. Ini adil. Ada yang mengatakan datang ke TPS, pilih lalu coblos. Ya, di TPS, Pak. Karena kalau sudah di rumah hanya bisa nyoblos tapi tidak bisa milih, katanya begitu. Bukan saya itu, Pak.
Ini adil, ya. Nah, seringkali adil ini, Pak, seringkali adil ini tidak jalan. Nah, ada banyak faktor. Ya. Pertama, misalnya karena kebencian. Betul nggak? Karena kebencian, maka boleh jadi seseorang tidak berlaku adil. Makanya di Quran ada ayat yang bunyinya wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mencegahmu untuk tidak berlaku adil. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kebencian itu bisa membuat seseorang menjadi tidak adil. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat yang ke-129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu baina azwajikum," ya. Au kama qala Allah fil Quran. Dan engkau Muhammad tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Ya, ini ada ayat yang bunyi seperti itu. Dan engkau Muhammad tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Apa ini, Pak? Berarti Rasulullah dianggap tidak adil. Padahal ketika Rasulullah sedang berbagi zakat, ya, ada orang yang belum kebagian, lalu dia mengatakan, "I'dilu ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad. Dia belum mendapatkan bagian, Pak. Dia menyuruh supaya Nabi berlaku adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu menganggap Rasul tidak lagi berlaku adil, lalu siapa yang akan kamu anggap berlaku adil? Kalau Rasulnya dianggap tidak adil, siapa lagi yang akan kamu anggap adil itu? Makanya turun ayat yang bunyinya, maka nali nabiyyin ayyahul. Tidak mungkin seorang nabi itu berlaku tidak adil. Ya. Tapi ada ayat tadi, Pak. Ya, kamu Muhammad tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah punya istri lebih dari satu. Dan oleh Allah dinyatakan Nabi Muhammad tidak bisa berlaku adil. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, di dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersalah karena tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya di dalam urusan cinta. Ini, jadi Rasulullah tidak bisa berlaku adil di dalam urusan cinta. Di antara istrinya ada satu yang lebih dicintai. Nah, itu beliau merasa bersalah, maka turun ayat itu. Ayat itu turun untuk menegaskan bahwa ketidakadilan Nabi di dalam membagi cinta itu tidak disalahkan, Pak. Ya, tidak disalahkan. Karena kenapa? Karena memang cinta mah tidak bisa dibagi. Betul, Pak Jena? Betul, cinta mah tidak bisa dibagi, apalagi direkayasa. Ya. Maka seorang suami yang punya istri lebih dari satu, ya, dipastikan tidak akan bisa berbagi cinta. Ya. Kenapa, Pak? Gak mungkin beristri 4 Rasul aja gak adil, Pak, ya? Tapi di situ kan Allah berfirman, sekalipun kamu tidak bisa adil di dalam berbagi cinta, tapi kamu harus tetap adil di dalam sikap. Nah, di dalam sikap tetap Rasulullah berlaku adil. Bapak Ibu, adil itu bukan harus sama, Pak, ya, tapi adil itu adalah proporsional. Seorang laki-laki yang punya istri 4 misalnya, ya, dari istri pertamanya ada anak 10, dari istri yang kedua ada anak 5, tentu dia tidak bisa sama di dalam memberi nafkah. Nah, jadi adil itu proporsional, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada lagi satu hadis yang lain. Ada 7 golongan manusia, ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilalin. Ada 7 golongan manusia yang akan diberi tempat bernaung nanti di akhirat, di saat hari itu tidak ada tempat bernaung.
Yang pertama siapa? Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Itu yang akan mendapatkan tempat bernaung nanti di hari kiamat, di saat hari itu tidak ada tempat bernaung. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Selain berlaku adil, juga ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik, ya, ihsan itu. Kata lain daripada ihsan apa, Pak? Kata lain daripada ihsan itu amal soleh, ya, perbuatan baik, ya. Perbuatan baik yang mana, Pak, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, perbuatan yang baik yang bisa membuat senang, ya, orang yang berbuat baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang menentukan seorang manusia di alam barzah, ya, itu adalah yang menentukan nasib seorang manusia di alam barzah itu adalah bekal, ya. Makanya ketika orang pergi haji kan juga harus bawa bekal, ya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Ya, semakin banyak bekal yang dibawa mati oleh seorang manusia, akan semakin mudah di sana hidupnya. Semakin banyak bekal yang dibawa, insya Allah akan semakin bahagia dia di alam barzahnya. Ya, nah, bekal itu apa? Bekal itu kebaikan, Pak. Yang dimaksud bekal di sini apa? Yang dimaksud bekal di sini sebenarnya pahala. Ya, jadi yang dibutuhkan pahala. Dari apa pahala itu, Pak? Dari amal-amal kita. Pak, kenapa bukan amal soleh? Ya, kenapa bukan amal soleh yang dibutuhkan? Kenapa disebutnya pahala? Ya, kenapa disebutnya pahala? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang akan menjadi bekal nanti di barzah atau di akhirat itu adalah amal soleh yang berpahala. Karena tidak semua amal soleh berpahala, betul nggak? Ada nggak amal soleh yang tidak berpahala? Banyak, Pak. Salah satu contohnya apa? Ketika seseorang berbuat baik, tapi niatnya bukan karena Allah, dipastikan itu amal soleh yang tidak berpahala. Ketika seseorang melaksanakan satu ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, maka dipastikan itu amal soleh yang tidak berpahala. Jadi bekal yang menentukan nasib seseorang di barzah atau di akhirat adalah amal soleh yang menjadi pahala. Ini Bapak-bapak, Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita butuh bekal dari kebaikan-kebaikan kita, ya. Amal soleh itu ada dua. Ada amal soleh kita kepada Allah, ada amal soleh kita kepada sesama manusia. Makanya dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka carilah bekal pahala dari hablum minallah dengan sholat kita, dengan saum kita, ya, dengan bacaan Quran kita, dengan zakat kita, dengan haji kita, dengan umroh kita, dengan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, tulus ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi bekal pahala kita. Yang kedua, carilah bekal pahala dari hablum minan nas, ya, dengan saling tolong menolong, dengan saling menasehati, ya, dengan berbuat baik kepada sesama. Ini ihsan, dan ini perintah Allah, ya. Berbuat baik, Pak. Ihsan. Rasulullah itu kan pernah ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, Pak, dalam hadis Arba'in Nawawi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Begitu kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Apa jawab Nabi? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah apa? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinkan kamu yang merasa dilihatnya. Ini ihsan, Mbak.
Jadi ketika seseorang melakukan satu ibadah, dalam hatinya, dalam perasaannya merasa dilihat oleh Allah, itulah ihsan. Dan ihsan ini sebenarnya menjadi puncak dari amal ibadah kita. Ketika seseorang sudah menjadi ihsan, maka dia sudah mencapai puncak dari ibadahnya kepada Allah. Bapak Ibu, sering kita merasa ketika sholat dilihat Allah? Pernah Pak? Ya, di saat sholat kita merasa dilihat Allah, merasa ditatap Allah. Ya, ketika itu sudah terjadi, insya Allah kita sudah termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang ihsan. Berbuat baik, ya Bapak Ibu, berbuat baik itu ya pahalanya bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga Allah berikan pahala orang yang berbuat baik itu juga di dunia. Di Quran surah Ali Imran ayat yang ke-148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah akan berikan kepada mereka sebaik-baik pahala dunia dan pahala terbaik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, di saat kita berbuat baik ya kepada seseorang, tidak usah kita berharap mendapat balasan dari orang itu. Di saat kita menolong seseorang, niatkan ini kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Jika seseorang berbuat baik, maka balasannya bagi yang melakukannya. Ya. In ahsantum wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka sama keburukannya pun untuk dirimu sendiri. Yakin Pak, apabila kita berbuat baik dengan niat ikhlas, tulus karena Allah, yakin itu pasti ada pahalanya, sekecil apapun kebaikan itu. Di surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu pasti akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan pasti Allah mengetahuinya. Jadi jangan kecewa saat kita berbuat baik kepada seseorang. Tidak usah marah saat kita membantu seseorang, kemudian orang itu sama sekali lupa kepada kita. Ya. Kita menolong seseorang, tapi setelah itu dia tidak ingat kepada kita. Boro-boro ingat, ngucapin nuhun pun juga tidak. Tidak usah kecewa, tidak usah marah. Kenapa? Karena niat kita berbuat baik bukan untuk orang itu, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Jadi berbuat baiklah setiap kita punya kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, ya wa ita idzil qurba. Perintah yang ketiga adalah ita idzil qurba, memberikan kepada karib kerabat kita haknya. Jadi berbuat baik kepada karib kerabat. Siapa? Saudara dekat kita, Pak. Ini diperintah Allah. Ya. Di Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba." Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan juga karib kerabat. Ini prioritas kita dari berbuat baik. Pertama kepada ibu bapak, yang kedua karib kerabat. Prioritas Pak, sebelum kepada orang lain, maka dahulukan ya karib kerabat kita, saudara kita, orang-orang yang lahir dari rahim yang sama dengan kita. Ini karib kerabat. Ini diperintah oleh Allah. Baru setelah itu kepada yang lainnya. Ini. Kemudian
Ada 3 larangan. Wa yanha anil fahsya, dan Allah juga melarang dari fahsya. Apa itu fahsya itu, Pak? Fahsya itu sering diartikan keji. Ya. Fahsya itu. Apa yang dimaksud dengan fahsya? Fahsya itu perbuatan yang bisa mendatangkan kerusakan. Ini fahsya. Makanya zina itu termasuk fahsya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Dan jangan kamu dekati zina, karena zina itu adalah fahisyah, keji, Pak. Zina itu keji. Kenapa? Perzinahan itu bisa mendatangkan kerusakan. Rusak apa? Rusaknya keturunan. Ya, rusaknya akhlak, Pak. Ini perzinahan. Rusaknya kehidupan. Ya. Turunnya derajat manusia, ya, dari tadinya mulia menjadi sama seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Betul nggak? Ini perzinahan. Hewan itu kan ya untuk menyalurkan biologisnya kan tidak harus nikah. Nah manusia yang seperti itu maka sama seperti hewan. Ini fahsya. Nah, mencuri ini juga termasuk fahsya, Pak. Mencuri ini. Kenapa? Karena mencuri ini bisa merusak harta orang lain. Menghina, mengejek, ya, semua perbuatan yang bisa mendatangkan kerusakan, maka ini fahsya namanya. Kemudian selain fahsya apa? Munkar. Ya, wa yanha anil fahsya wal munkar. Apa munkar ini, Pak? Munkar ini perbuatan yang tidak disukai. Ini munkar. Ya, di Quran ada salah satu contoh. Di surah Maryam, wa qalu takhadzar rahman walada. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak. Maka Allah berfirman, ya, laqad ji'tum syai'an id. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat munkar. Jadi menuduh Allah punya anak ini adalah perbuatan munkar. Syirik munkar bukan, Pak? Syirik termasuk munkar. Syirik termasuk munkar. Ya, jadi setiap perbuatan yang tidak disukai Allah, juga tidak disukai oleh sesama manusia, maka itu termasuk munkar. Ya, mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, ini munkar. Bahkan dikatakan tadi, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan perkara yang sangat munkar. Kemudian larangan yang ketiga apa? Baghyu. Baghyu itu apa? Permusuhan. Bapak Ibu, setiap perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan, maka itu termasuk baghyu. Ya, ada seseorang ya datang misalnya ke komplek Mutiara, kemudian dilarang oleh seseorang. Atau misalnya ada orang ikut pingpong tapi dia bukan warga Mutiara, Pak. Kata bapak-bapak, tidak boleh, ini khusus untuk warga Mutiara. Nah, ini baghyu ini, Pak. Ya. Jadi bisa menimbulkan kebencian orang. Bisa jadi permusuhan ini. Ya. Tetangga sebelah misalnya, di sana tidak ada meja pingpong, mau pada main di sini. Sama bapak-bapak dilarang. Ah, itu baghyu itu, Pak. Ya. Ya'idukum la'allakum tadzakarun. Allah menasihati kalian dengan 3 perintah dan larangan tadi, ya, supaya kamu mendapatkan pelajaran. Kemudian ya ayat yang ke-91, Pak. Ya, wa'afu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah janji Allah apabila kamu berjanji. Ya. Bapak Ibu, Imam Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu para sahabat Nabi melakukan baiat, ya. Sumpah setia kepada Nabi. Mereka mengatakan kami berjanji akan setia kepada engkau ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta mereka supaya tetap dengan janji itu. Ya, tapi pada dasarnya setiap janji itu dikatakan sebagai janji Allah. Sekalipun janji kita kepada sesama manusia. Saya berjanji kepada seseorang, Pak. Janjinya kepada seseorang, tapi hakikatnya adalah janji kepada Allah. Karena setiap melanggar janji itu hukumnya dosa, sekalipun janji itu kepada manusia. Ya. Janji itu apa, Pak?
Al-ahdu dainun, janji itu adalah utang. Jadi janji itu sama dengan utang. Kalau ada orang punya utang berarti harus dibayar. Sama kalau ada orang berjanji maka wajib ditepati, Pak. Kalau ada orang punya utang tidak bayar, hukumnya dosa. Sama kalau ada orang berjanji tidak ditepati, sama juga hukumnya dosa. Kalau ada orang punya utang tidak dibayar sampai mati, maka di hari kiamat dia akan ditagih atas utang-utangnya. Sama janji juga begitu. Ya, kalau ada orang berjanji lalu tidak dipenuhi sampai mati, ya, sama dia akan dituntut nanti atas janjinya. Hati-hati dengan janji. Sekiranya kita tidak bisa memenuhi janji, jangan berjanji. Ya, di sini ada larangan. Walatan qudul aiman. Jangan kamu melanggar sumpah, melanggar janji. Ya, ini Bapak Ibu. Jangan mudah berjanji. Jangan sampai janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ini janji. Ya. Kemudian di sini ada sumpah. Jangan kamu melanggar sumpah. Sumpah itu apa? Ya, sumpah al-aiman. Al-aimanu amanatun. Sumpah itu amanah, Pak. Makanya orang ketika hendak diberi amanah, dia harus disumpah. Jabatan amanah bukan? Orang yang mau dilantik jadi pejabat disumpah dulu tuh, Pak. Betul nggak? Mau dilantik jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, disumpah dulu itu. Maka jangan walatan qudul aiman, jangan kamu melanggar sumpah. Ada seorang pejabat, ya, setelah dilantik jadi pejabat kemudian itu ya korupsi. Kemudian ditanya oleh, kenapa Bapak melanggar sumpah? Tidak, saya mah tidak melanggar sumpah, katanya. Kan Bapak bersumpah, ya, bahkan dengan Al-Quran. Iya, tapi saya mah tidak melanggar. Emang sumpahnya gimana? Kan sumpah, saya bersumpah bahwa saya tidak akan mengambil, kan gitu, yang bukan hak saya. Ternyata bukan begitu sumpahnya. Saya bersumpah bawahan saya tidak akan mengambil, bukan bahwa saya, bawahan saya. Jadi dia tidak melanggar. Nah, bawahannya yang disumpah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua melanggar, yang keempat yaitu melanggar sumpah. Ba'da tauqidiha, setelah kamu meneguhkannya. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Padahal di dalam sumpah itu engkau telah menjadikan Allah sebagai saksinya. Kan dia bersumpah itu atas di bawah Al-Qur'an. Allah yang menjadi saksi atas sumpahnya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu menepati janji atau kamu melanggar janji, kamu melaksanakan sumpah atau kamu tidak melaksanakan sumpah, maka Allah mengetahui semuanya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, tafsir singkat dari surah 16 ayat 90 dan 91. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua. Ada pertanyaan atau tidak usah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.